Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih sudah kembali lagi ke channel saya ya, di channel Fuye Ongko. Semoga video-video sebelumnya bermanfaat dan bisa dibagikan kepada teman-teman lain yang menurut kalian memerlukannya. Nah, kali ini kita akan membahas ya mengenai keterlambatan atau khawatir bahwa segala sesuatunya sudah terlambat. Kita akan membahas satu persatu dari contoh-contoh yang ada di Alkitab. Pertama, misalnya kita sedang merasa bahwa harapan yang kita nantikan itu sudah terlambat atau sudah tidak mungkin terjadi. Nah, di sini teman-teman dan saya juga bisa mengingat ya bahwa janji Tuhan itu selalu ditepati dan itu bisa dilihat dari kehidupan Abraham ya. Saat Abraham sudah lanjut usia, dia malah saat itu Tuhan memberikan anak, yaitu Ishak ya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa harapan tidak pernah terlambat ya, terutama harapan di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua adalah merasa terlambat untuk menjadi orang sukses atau orang berhasil ya. Mungkin berhasil tentunya berhasil di dalam Tuhan ya. Di sini juga kita melihat ada cerita Yusuf ya di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu Yusuf diceritakan dia sempat dibuang saudaranya, terus difitnah orang, masuk ke penjara. Baru setelah itu dia naik karirnya menjadi seorang raja. Jadi ada jalan yang panjang. Jadi kalau saat ini teman-teman belum mendapatkan cita-cita atau mendapatkan sesuatu yang menurut teman-teman baik ya, belum tentu itu tidak terjadi. Mungkin prosesnya masih panjang sehingga nanti kita lebih siap untuk menduduki posisi yang dimaksud itu. Kemudian lagi mungkin masih terkait dengan hal ini ya, harapan untuk bergabung dalam suatu organisasi atau menjabat kedudukan tertentu. Barangkali ada juga yang berpikir, saya ini nggak dipilih nih di dalam suatu organisasi, atau saya nggak dipilih dalam suatu kelompok untuk masuk atau bergabung di situ ya. Nah, ini kita juga lihat ada sesuatu yang unik juga di Alkitab, yaitu pada ceritanya si Matias. Mungkin kalian nggak tahu Matias ya, kalau Matius banyak yang tahu. Matias itu adalah murid pengganti ya, rasul pengganti Yudas di situ. Karena Yudas dia sudah meninggal, akhirnya digantikan oleh Matias. Dan ketika Matias masuk ini di Kisah Para Rasul diceritakan bahwa saat itu bahkan Tuhan Yesus sudah tidak ada secara fisik bersama-sama dengan para rasul, tetapi Matias bisa masuk menggantikan Yudas. Nah, di sini pun kita nggak tahu kapan kesempatan itu akan datang. Yang jelas kita patut untuk selalu bersiap. Dan tentunya sekali lagi bersiap dalam hal yang baik. Oke, yang terakhir, mungkin ada yang merasa bahwa harapan untuk bertobat atau menjadi orang yang baik itu sudah terlambat karena barangkali ya hidupnya berantakan, hidupnya jauh dari Tuhan dan sebagainya. Dan saya sendiri pun pernah mengalami masa-masa seperti itu ya. Aduh, kayaknya nggak mungkin lah berbalik ke Tuhan, melayani, berbagi firman Tuhan tuh kayaknya sesuatu yang jauh. Tapi kita lihat di Alkitab juga tertulis, terutama di Perjanjian Baru ya, sekali lagi di Kisah Para Rasul dan di surat-surat Paulus itu tertulis bahwa Paulus sendiri itu sebelum dia bisa melayani Tuhan atau sebelum akhirnya terpilih untuk melayani Tuhan, sebelumnya dia adalah orang yang sikapnya tidak baik. Bahkan dia memusuhi ya, dia memusuhi pengikut-pengikut Yesus. Tetapi kita lihat ketika itu Paulus mendapat kesempatan melalui sebuah mujizat, dia bisa kembali untuk berbalik dan malah menjadi pelayan Tuhan. Maaf, maksud saya bukan kembali tetapi berubah. Nah, berubah itu mungkin lebih hebat lagi dari kembali ya, bukan hanya itu, tapi dia berubah menjadi orang yang melayani Tuhan. Yang tadinya tidak percaya pada Yesus, dia percaya pada Yesus, mengabdikan hidupnya untuk pelayanan kepada Tuhan. Nah, bagi teman-teman yang merasa seperti itu ya, jadi jangan merasa wah karena sudah banyak berdosa dan sebagainya tidak bisa bertobat. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan sanggup memberikan cara-cara tertentu untuk membuat kita kembali atau membuat kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan satu lagi, maaf ya kalau tadi saya bilang terakhir, ternyata belum terakhir. Satu lagi adalah ketika kita berpikir segala sesuatu udah terlambat nih, kayak nggak ada pertolongan, atau ini kayaknya sudah sesuatu yang mentok ya. Di Alkitab juga diceritakan ketika bangsa Israel ya keluar dari Mesir, mereka kan harus berhadapan dengan sungai yang besar ya, dengan laut ya, Laut Merah ya. Di situ juga mereka berteriak-teriak seakan-akan pertolongan Tuhan kayaknya udah terlambat nih, kita bakal mati karena tentara Mesir sudah mengejar. Tetapi di waktu yang tepat, Tuhan membuka Laut Merah sehingga orang-orang itu bisa menyeberang dan bisa selamat. Dan itu sekali lagi di waktu yang tepat. Artinya ketika sudah kepepet, pertolongan itu datang. Begitu juga di dalam hidup kita, kita yakini bahwa rencana Tuhan yang baik itu juga di waktu yang tepat akan datang.
Dan sebagai penutup, saya akan membacakan satu ayat dari Amsal. Ini ayat dari Amsal 19 ayat 21. Bunyinya adalah, banyaknya rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi di dalam hati kita banyak rancangan, banyak rencana yang menurut kita mungkin menurut kita udah lepas atau udah nggak terlaksana. Tapi kita nggak tahu ya apa rencana Tuhan. Yang pasti rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kita, dan semoga kita semua bisa mengamini hal tersebut. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman juga bisa like, bisa di-subscribe, dan jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan firman Tuhan. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita di dalam kehidupan ini yang sedang mengalami kesulitan, dan kebetulan ketika teman-teman berbagi, oh ini adalah sesuatu yang berharga buat dia, sesuatu yang baik buat dia untuk semakin bertumbuh, atau bahkan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.